Dituduh sebagai penculik anak, seorang nenek di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan sejumlah warga. Usai dilarang oleh pihak desa, ternyata penganiayaan hanya karena salah paham dan polisi menangkap pelaku penganiayaan. Rekaman video amatir memperlihatkan seorang nenek tengah dianiaya warga kampung Legok, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Sambil diadili di rumah warga, nenek ini mendapat penganiayaan akibat dicuriga menculik seorang anak kecil. Menurut cerita yang beredar, awalnya sang nenek meminta tolong kepada seorang anak untuk menunjukkan jalan. Namun usai menolong si nenek, anak tersebut malah berlari ketakutan hingga mengundang perhatian warga yang mengira anak itu akan diculik. Aksi berhasil dilerai setelah pihak RT, RW, dan desa tiba di lokasi kejadian. Menurut kepala desa, penganiayaan diduga hanya karena salah paham, karena sosok nenek kini cukup dikenal oleh warga sekitar. Jadi udah pada tahu lah nenek itu orang pada reksa. Cuman mungkin kebetulan yang melakukan pemukulan itu tidak tahu bahwa itu benar orang pada reksa. Usai dianiaya, nenek menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur, sementara petugas kepolisian berhasil menangkap salah satu pelaku pemukulan sang nenek. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Usai mantan gubernur melaporkan Lisa karena tak terima terus disudutkan, kini Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil secara perdata. Laporan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis waktu hari Senin setelah saksi tanggal 20 tanggal berapa? 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Bocoran perbuatan melawan hukum, masalah bawa anak Indonesia itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan yang melibatkan mantan gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa ini mencuat setelah Lisa menggugah serangkaian bukti ke media sosial yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya di masa lalu. Ia mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, namun tidak mendapat nafkah maupun tanggung jawab dari RK. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik. MKD sendiri telah memeriksa pihak pengadu. Musisi Ryan Pono melaporkan musisi Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Sebelumnya Ryan Pono telah melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Mabes Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali diplesetkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Terkait laporan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan telah memeriksa pelapor. Menurut Wakil Ketua MKD, ada 2 kasus yang diperiksa. Kasus yang pertama terkait pernyataan Ahmad Dhani saat rapat Komisi 10 DPR RI bersama dengan PSSI yang dianggap mengandung muatan rasis. Sementara kasus kedua terkait pernyataan memplesetkan marga Pono menjadi porno yang dilaporkan oleh musisi Ryan Rohi Pono alias Ryan Pono. Joko Swarovski ya. Ya, Joko Swarovski ya. Menyampaikan keprihatinan dan keberatannya bahwa pernyataan-pernyataan seorang anggota DPR di dalam rapat dengar pendapat ya terkait dengan pembahasan waktu itu Timnas ya yang dihadiri oleh Ketua PSSI menyampaikan pendapat-pendapatnya yang terselip ada narasi berbau rasis. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Bill Gates.
Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates. Sejumlah menteri yang mendampingi diantaranya ada Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menkom Digi Mutia Hafid, Menkes Budi Gunandi Sadikin, dan Menlu Sugiono. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan pendiri Microsoft Bill Gates berlangsung tertutup. Sebagai informasi, Bill Gates juga mendirikan Yayasan Gates Foundation. Gates Foundation berfokus dalam memerangi penyakit serta upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi gizi buruk di negara-negara berkembang. Dari istana, Bill Gates bersama Presiden Prabowo Subianto menuju SD Negeri Jati 3 Pulau Gadung untuk meninjau program makan bergizi gratis. Pentingnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Gitu. Terkait dengan itu mungkin nanti dengan Pak Menkes ya. Tapi yang jelas memang akan ada dukungan dari Bill Gates kepada pemerintah Indonesia terkait dengan itu. Nanti dengan Pak Menkes yang detail karena lebih banyak sebenarnya dengan program kesehatan. Nah kebetulan makan bergizi termasuk yang menjadi perhatian dari Bill Gates. Nah dukungan konkretnya nanti kita akan dengar setelah kunjungan ini. Ya, menurut beliau ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada 1000 hari pertama yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita serta juga anak-anak yang masih butuh pertumbuhan. Ya itu tadi, ya, beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan Pak Presiden menyampaikan bahwa itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan. Untuk hari ini cukup kayaknya karena beliau kelihatannya akan mengantar langsung ke bandara, ke Halim. Ya. Terus terang saya baru tahu akan ke sekolah ini tadi pagi. Jadi sebetulnya saya karena agak ada agenda dengan Pak Mendagri ya. Jam 8 di kantor, kemudian tiba-tiba saya harus menerima atau mendampingi Pak Presiden di sini. Dan saya juga baru tahu diarahkan ke sini. Jadi betul-betul ini dadakan. Jadi kita nggak tahu mau ke sekolah mana dan kita baru tahunya pagi hari. Jadi apapun yang terjadi di sini bukan settingan, jadi memang apa adanya. Untuk apa Pak, penghargaannya apakah sudah diberikan oleh Bill Gates hari ini atau seperti apa? Nah itu nanti ke sekretariat negara ya. Gitu ya. Kalau untuk bentuk harta itu sendiri, tahu nggak bentuknya? Belum saya. Nanti mungkin setelah kunjungan biasanya kan ada lobby ya, perbicaraan. Biasanya setelah itu kan ada hal yang teknis tindak lanjut. Nanti kita tunggu saja. Oke, makasih ya. Sorry. Dan pemirsa, ini tadi suasana saat Bill Gates dan Presiden Prabowo mengunjungi salah satu ruang kelas di SD Negeri 3 Jati.
Di sini Presiden Prabowo menjelaskan bagaimana program makan bergizi gratis disalurkan ke anak-anak. Dan memang sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan Bill Gates datang untuk memberikan dukungan pelaksanaan terhadap program makan bergizi gratis.